Kekecewaan banyak orang kepada Presiden Jokowi itu sudah mulai tergambarkan. Ketika mayoritas anggota DPR tidak lagi menyambut Presiden Jokowi, seharusnya itu menjadi satu penegasan atau pelajaran. Beredar viral sekali sebuah potongan video yang menunjukkan suasana sangat-sangat berbeda, sambutan yang sangat kontras sekali antara Prabowo Subianto dengan Presiden Jokowi. Karena di dalam sebuah sidang DPR kemarin ketika pelantikan anggota DPR, MPR, dan DPD gitu ya, itu banyak orang hanya menunggu nama Prabowo Subianto disebut untuk kemudian mereka tepuk tangan. Tapi ketika disebut nama Presiden Jokowi atau Presiden Republik Indonesia gitu ya, itu nggak ada satupun yang tepuk tangan. Ya setidaknya dari video yang beredar gitu ya, dan dari video aslinya di YouTube secara live gitu ya, emang tidak ada satupun suara tepuk tangan. Satu aja nggak ada gitu ya. Tapi ketika disebutkan nama Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih gitu ya, itu tepuk tangan wah kenceng sekali gitu. Ya untuk lebih jelasnya silahkan simak dulu video berikut ini. Yang kami hormati Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Presiden terpilih hasil pemilihan umum tahun 2024, Bapak Jenderal TNI Prabowo Subianto. Iya, ya memang mungkin banyak orang di kolom komentar di Instagram, di Facebook gitu ya. Banyak orang berkomentar, oh itu kan potongan. Ya iyalah gitu ya. Kalau kalian nggak mau ngeliat potongannya, lihat aslinya di akun YouTube DPR gitu. Tapi itu menunjukkan situasi yang sebenarnya. Dan memang tidak ada tepuk tangan untuk Presiden Jokowi gitu. Tapi sebaliknya untuk Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih ke depan itu disambut dengan sangat luar biasa. Dan kalau kita perhatikan mungkin memang ada faktor-faktor lain yang kemudian membuat Presiden Jokowi ini tidak mendapatkan tepuk tangan gitu. Karena ketika disebutkan oleh Ismet Abdullah sebagai pimpinan sidang sementara waktu itu gitu ya, itu Ismet Abdullah ini bahkan tidak menyebut nama Joko Widodo. Jadi hanya yang terhormat Presiden Indonesia, nggak ada nama Pak Jokowinya. Baru setelah itu yang terhormat Wakil Presiden ke-6 dan sebagainya itu disebutkan namanya gitu. Tapi untuk Pak Jokowi itu hanya disebutkan yang terhormat Presiden Republik Indonesia. Habis itu langsung yang terhormat Presiden, Wakil Presiden Republik Indonesia yang ketiga, yang ke-6 dan sebagainya gitu ya. Jadi namanya ini luput disebut sama Ismet Abdullah. Jadi wajar kalau kemudian mungkin orang-orang tidak sempat untuk tepuk tangan gitu ya. Ya karena tidak disebutkan namanya. Tapi di situasi yang lain, di ruang yang sama gitu ya, ketika disebutkan nama Pak Jokowi pun gitu ya, yang terhormat disebutkan oleh Guntur Sassono di rapat MPR gitu ya, pimpinan MPR sementara, itu ketika disebutkan yang terhormat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo gitu ya, itu nggak ada juga tepuk tangan tuh. Tapi ketika disebutkan nama Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih gitu ya, wah itu riuh sekali. Jadi ini sangat luar biasa berbeda gitu ya antara presiden yang sudah berkuasa 10 tahun dengan calon presiden terpilih selanjutnya. Keduanya mendapatkan perlakuan yang sangat berbeda dan kita bisa lihat dari riuhnya tepuk tangan anggota DPR di ruangan sidang sana gitu. Jadi ya ini situasi yang mirip seperti yang pernah saya bahas di video sebelumnya ketika Puan Maharani dengan Prabowo Subianto nampak asik sekali ngobrol gitu ya. Nampak akrab dan solid sekali keduanya. Itu menggambarkan sosok Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih dengan ketua-ketua partai setelah ini ya kira-kira seperti itu. Sementara Presiden Jokowi berjalan sendirian di depan dengan Erlangga Hartarto yang sudah tidak lagi menjadi ketua umum Partai Golkar. Jadi situasinya tuh ya mirip-mirip gitu. Perlakuannya ya mirip gitu ya. Ya meskipun ya di lain sisi memang mereka berempat itu sempat ngobrol bersama. Tapi ya ini adalah dua kejadian di dua tempat yang berbeda dan kemudian memunculkan satu pesan yang sama bahwa tepuk tangan apresiasi kepada Presiden Jokowi itu sudah mulai sunyi sekali gitu ya. Tepuk tangan kepada Presiden Jokowi itu sudah tidak senyaring tahun-tahun sebelumnya gitu dan semua orang hanya menunggu nama Prabowo Subianto disebut. Jadi
situasinya memang sudah mirip sekali dan sama. Bahwa kemudian di ruang atau di kantor DPR kemarin, di gedung DPR itu masih ada orang yang meminta selfie atau meminta foto kepada Presiden Jokowi, ya memang ada gitu ya. Beritanya banyak gitu ya, meskipun jumlah beritanya itu tidak sebanyak orang yang meminta selfie gitu. Wah, dikerubuti dan sebagainya, iya gitu. Tapi untuk kemudian bisa kita lihat sebagai sebuah gambaran yang jelas gitu ya, bahwa Presiden Jokowi sudah tidak lagi ditunggu-tunggu, sudah tidak lagi mendapatkan tepuk tangan yang meriah gitu. Itu kita bisa lihat perbandingannya ketika disandingkan dengan Prabowo Subianto. Ketika disebutkan nama Presiden Jokowi, anggota DPR tidak terlalu kemudian merasa perlu untuk tepuk tangan. Mereka hanya menunggu Prabowo Subianto disebut untuk kemudian tepuk tangan. Ada yang selfie, iya gitu, tapi untuk melihat ratusan anggota DPR di dalam ruang yang sama gitu ya, ternyata mereka hanya menunggu Prabowo Subianto. Sebagian kecil saja yang kemudian minta selfie dengan Presiden Jokowi gitu ya, karena mungkin sebelumnya mereka belum pernah punya kesempatan untuk foto atau ketemu atau selfie gitu. Jadi ya, meskipun Presiden Jokowi masih menjadi presiden sampai tanggal 20 Oktober atau 18 hari lagi gitu ya, tapi sudah luntur kekuasaan atau wajah yang sangat mewah, yang sangat berkuasa di Indonesia. Jadi kekuasaan Presiden Jokowi yang sangat powerful, yang sebelumnya digambarkan sebagai Raja Jawa, yang jangan main-main dan sebagainya, hari ini itu sudah luntur tidak bersisa nampaknya. Mungkin masih ada sisanya lah, karena masih ada yang minta selfie. Masih ada sisanya, meskipun sedikit gitu ya. Tapi wajah kekuasaan yang begitu luar biasa, yang begitu berkuasa, powerful, dan sangat dihormati, disegani, hari ini sudah luntur dan kemudian membuat Presiden Jokowi tidak lagi mendapatkan sambutan yang meriah. Yang sebelumnya begitu melekat sosok Presiden Jokowi yang sangat dihormati gitu ya, tapi belakangan kemudian tidak lagi mendapatkan sambutan apa-apa. Ya itulah konsekuensi, itulah bagian dari resiko yang harus diterima oleh Presiden Jokowi atas sikap-sikapnya selama ini. Karena di Pilpres 2024 kemarin gitu ya, yang kecewa kepada Presiden Jokowi tidak hanya PDI Perjuangan, ada banyak nama gitu. Erlangga Hartarto, Erick Thohir, Sandiaga Uno, banyak. Ya nggak perlu saya sebutkan satu-satu lah, nanti mereka klarifikasi gitu. Tapi intinya ada banyak pihak yang dikecewakan oleh Presiden Jokowi dan sampai sekarang mereka masih menahan diri. Mereka masih diam-diam saja gitu. Tapi setelah 20 Oktober saya nggak tahu gitu. Karena ketika Presiden Jokowi ikut cawe-cawe di Pilpres 2024 atau pemilu 2024 lalu dan kemudian Gibran bisa menjadi cawapres lewat jalur perubahan undang-undang di MK karena paman Gibran menjadi ketua MK waktu itu benar-benar mengusik dan mengecewakan banyak sekali orang. Dan tepuk tangan di DPR hari ini atau kemarin gitu ya, itu menunjukkan bahwa kekecewaan banyak orang kepada Presiden Jokowi itu sudah mulai tergambarkan. Ketika mayoritas anggota DPR tidak lagi menyambut Presiden Jokowi, seharusnya itu menjadi satu penegasan atau pelajaran yang benar-benar harus diperhatikan gitu. Karena kalau orang-orang sudah tidak menyambut meriah Presiden Jokowi, seharusnya gitu ya, orang-orang di sekitarnya seperti Gibran dan Kaesang itu harus lebih bisa mawas diri gitu. Tapi ya sekali lagi inilah resiko dari bagaimana Kaesang 2 hari tiba-tiba bisa menjadi ketua PSI gitu ya. Itu pasti kalau kita tanyakan kepada mayoritas anggota DPR RI, mereka sama sekali tidak akan bisa menerima itu. Meskipun di kenyataannya mereka nggak akan komentar karena beranggapan bahwa oh itu urusan partai lain gitu. Tapi kalau ditanyakan kepada mereka pasti itu sangat janggal sekali dan tidak bisa diterima. Kaesang 2 hari tiba-tiba jadi ketua PSI. Gibran yang tidak bisa maju seharusnya tiba-tiba diubah undang-undang
dan bisa maju. Kalau ditanyakan kepada semua politisi, pasti tidak setuju dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan itulah yang mungkin membuat anggota DPR RI kemarin jadi tidak terlalu antusias menyambut Presiden Jokowi. Karena dengan rekam jejak, dengan cerita-cerita yang sangat luar biasa negatifnya yang sebelumnya dilakukan oleh Presiden Jokowi. Sehingga ya ke depan Kaisang, Gibran gitu ya, seharusnya tidak terlalu sombong lagi gitu ya. Karena Kaisang kayaknya masih nggak ngerti gitu ya, dia masih nggak paham gitu ya, masih pakai kaos Putra Mulyono, masih berpidato nyindir-nyindir KPK gitu ya, masih menyinggung soal jet pribadi, seolah-olah dia ini tidak salah sama sekali gitu ya, seolah-olah dia ingin menunjukkan sebagai sosok yang tidak bisa ditangkap karena kasus gratifikasi gitu ya, seolah-olah kasus gratifikasi di Indonesia itu nggak ada dan nggak berlaku untuk Kaisang gitu ya. Jadi ya kalau kita ngelihat dari video yang beredar hari ini, seharusnya Kaisang bisa mawas diri, bisa menyadari bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh bapaknya itu sudah berakhir hari ini. Meskipun secara resmi masih berakhir tanggal 20 Oktober atau beberapa hari lagi. Tapi sekarang pun sebenarnya sudah selesai gitu. Orang hanya menunggu Prabowo Subianto gitu. Dan itu tergambar dari apa yang terjadi di DPR sana. Dan saya di luar soal apa yang sudah terjadi gitu ya. Mungkin kalau Presiden Jokowi tidak cawe-cawe, andai Gibran tidak menjadi cawapres gitu ya, memaksakan kehendak dan mengubah undang-undang, andai Kaisang bisa berproses dari wali kota dulu masuk di Pilkada 2024 sebagai calon wali kota Solo misalkan gitu ya. Gibran jadi calon gubernur Jakarta atau calon gubernur Jawa Tengah misalkan gitu ya. Mungkin penghormatan anggota DPR kepada Presiden Jokowi itu masih sebesar seperti sebelumnya. Mungkin gitu ya, andai anak-anaknya tidak dipaksakan untuk kemudian menabrak semua aturan yang ada. Mungkin penghormatan kepada Presiden Jokowi itu masih sangat-sangat luar biasa hari ini, dan mungkin bahkan untuk tahun-tahun ke depan Presiden Jokowi juga masih sangat-sangat dihormati. Tapi dengan cawe-cawe, perubahan undang-undang, kemudian pemaksaan Kaisang untuk jadi ketua PSI, dan upaya KPK untuk memanggil Kaisang kemudian nggak jadi gitu ya, yang dibatalkan sama jubir KPK, itu kemudian menunjukkan satu keangkuhan, kesombongan, keserakahan yang sangat luar biasa, sehingga pada akhirnya orang-orang tidak terlalu lagi memperhatikan atau menghormati Presiden Jokowi. Jadi ya bagaimanapun itu hanya mungkin, hanya sebuah analisa karena tidak pernah terjadi. Tapi setidaknya seandainya Presiden Jokowi melakukan semua itu, tidak kemudian mengambil jalan pintas untuk karir anak-anaknya, mungkin hari ini dan ke depan gitu ya, nama Presiden Jokowi dan seluruh keluarganya masih akan harum dan menjadi legenda, minimal gitu ya, berada tepat di bawah Bung Karno. Mungkin Bung Karno itu terlalu agung, terlalu tinggi, terlalu besar gitu ya sebagai pendiri bangsa, tapi setidaknya Presiden Jokowi untuk 10-20 tahun mendatang dengan segala apa yang pernah terjadi di Indonesia, kalau tidak dilakukan upaya-upaya pemaksaan kepada karir politik anaknya, mungkin 10 atau 20 tahun mendatang Presiden Jokowi dan keluarganya masih akan dikenang sebagai presiden dan keluarga yang sangat luar biasa. Tapi ya karena ini sudah terjadi gitu ya, perubahan undang-undang dan sebagainya, ya inilah kenyataannya. Pak Jokowi atau Presiden Jokowi tidak terlalu lagi disambut meriah, dan mungkin kemudian membuat sebagian orang sudah menganggap bahwa Jokowi itu nggak ada, karena yang